Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahudin dari kelas 1. Saya ingin mempresentasikan bab 4 yang berjudul Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Yang pertama, konsep negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat agens dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Sifat-sifat negara. Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya. Berikut adalah sifat-sifat negara. Sifat 1. Sifat memaksa. Sifat ini agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian terjadi sebuah penertiban. 2. Sifat monopoli. Sifat ini negara mempunyai tujuan dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. 3. Sifat mencakup semua. All-encompassing, all-embracing. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Di sini ada unsur negara. Unsur negara sebagai syarat terjadinya suatu masyarakat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan suatu negara. Apabila diakui sebagai negara yang berdaulat secara internasional, harus memenuhi 4 persyaratan untuk negara berikut ini. 1. Memiliki wilayah. Untuk mendirikan sesuatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan. Untuk wilayah yang jauh dari laut tidak memerlukan wilayah lautan. 2. Memiliki rakyat. Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara, maka pemerintahan tidak akan berjalan. 3. Pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelenggara negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lain sebagainya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah yang berkedaulatan. 4. Pengakuan dari negara lain. Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah, membutuhkan pengakuan negara lain, baik secara de facto atau nyata, maupun secara de jure. Sekelompok orang bisa saja mengakui suatu wilayah yang terdiri atas orang-orang dengan sistem pemerintah, namun tidak akan disetujui dunia internasional jika didirikan di atas negara yang sudah ada. Tujuan dan fungsi negara. Berikut merupakan penjelasan fungsi-fungsi negara secara umum. 1. Melaksanakan ketertiban. Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pengaturan dan ketertiban. Fungsi ini sangat penting, terutama untuk mencegah pemberontak-berontakan maupun pertikaian antar warga. Fungsi pelaksanaan ketertiban ini hadir untuk mengatur masyarakat agar tercipta kehidupan bernegara yang baik dengan sesuai tujuan dan cita-cita negara. 2. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini makin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham dengan kesejahteraan welfare state. Di dalam hal ini, negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, negara memerlukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang, serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil. 3. Fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan menjadi satu di antara fungsi yang sangat penting. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Jadi negara wajib mampu melindungi rakyat, wilayah, dan pemerintah dari berbagai macam tantangan, serangan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Maka dari itu, penting setiap bagi negara mempunyai alat-alat pertahanan serta personel keamanan yang terlatih dan tangguh. 4. Fungsi keadilan. Fungsi negara ini dilakukan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warganya, meliputi seluruh aspek kehidupan lewat badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan lain-lain. Bentuk negara.
Dalam dalam kesatuan kedaulatan negara tunggal di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administrasi di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. 2. Negara serikat federal. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagai kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada akhirnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contohnya negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Ciri-ciri negara serikat yaitu 1. Mempunyai lebih dari satu kepala negara. 2. Memiliki lebih dari satu konstitusi. 3. Memiliki lebih dari satu kabinet. 4. Memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.